Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan ngaji kitab At-Tibyan tentang adab atau etika kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yang mana pada kesempatan kali ini masih kita sampai pada kata pengantar, yang mana di kesempatan kali ini si pengarang kitab ini, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, melanjutkan muqaddimah atau kata pengantarnya dengan bersyahadat, wa asyhadu alla ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, hanya Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, syahadatan, saya benar-benar bersyahadat, muhassilatan, yang semoga dengan syahadat itu bisa menghasilkan lil ghufran, bisa menghasilkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkidatan, dan bisa menyelamatkan sahibaha, menyelamatkan orang yang bersyahadat tersebut, minan nironi, dari api neraka, musilatan, dan semoga syahadat tersebut juga bisa menyampaikan lahu menyampaikan si pengucap syahadat tersebut ila suknal jinani, menyampaikannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu, dan saya juga bersaksi bahwa anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, ad-da'i ilal imani, yang mana Nabi Muhammad tersebut adalah orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, semoga sholawat dan salam Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad dan umatnya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, wa syarrafa wa karrama wa azama ma ta'aqobal jadidan, dan semoga salawat salam tersebut tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan kemuliaan dan pengagungan juga tercurah kepada beliau selama malam dan siang silih berganti. Amma ba'du, adapun setelah si pengarang ini mengucapkan basmalah, alhamdulillah, dan sholawat dan sebagainya, maka kemudian sang pengarang kitab ini melanjutkan khutbahnya di kata pengantar kitab ini dengan berucap, fa innallaha subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, manna ala hadhil ummati, telah menganugerahkan kepada umat ini, umatnya Nabi Muhammad ini, zadahallahu ta'ala syarafan, semoga Allah menambah kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah telah menganugerahkan kepada umat ini bidin, berupa agama, alladzi irtadahu, yang mana Allah meridhoi agama tersebut, yakni agama tersebut adalah dinil Islam, agama Islam, wa irsalihi, dan juga Allah telah menganugerahkan anugerah berupa utusan kepada umat ini, yakni Muhammadan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad tersebut adalah khairal anami, paling bagus-bagusnya makhluk, alaihi minhu afdalus sholawati wal barakati wassalam, semoga sholawat dalam bentuk yang paling utama dan barokat dan keselamatan yang paling utama tetap tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa akromaha, dan Allah juga telah memuliakan umat ini bi kitabihi, dengan kitabnya Allah,
yang mana kitab Allah tersebut afdhalil kalami, kalam Allah yang paling agung, yakni Al-Qur'anul Karim. Fajama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma tahtaju ilaihi min akhbaril awwalina wal akhirin, yang mana Allah telah mengumpulkan dalam kitab Al-Quran tersebut berupa segala hal yang dibutuhkan oleh umat ini, diantaranya satu, akhbaril awalina wal akhirin, informasi atau kabar berita tentang orang-orang terdahulu dan apa yang akan terjadi nanti di masa depan. Wal mawa'idi wal amthal, dan di dalam Al-Quran juga ada mau'idhah atau nasihat, wal amthali dan percontohan, wal adabi dan etika atau tata krama, wadurubil ahkami dan beberapa hukum kaitannya dengan hajat hidup manusia supaya tertata, wal hujajil qat'iyat, dan di Al-Quran juga terdapat berbagai macam argumentasi al-qat'iyati yang tajam, al-zahirati yang jelas, fid-dilalati ala wahdaniyatih, yang mana argumentasi tersebut berkaitan dengan pembuktian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa ghairi dzalik, dan masih banyak lagi isi atau konten dalam Al-Quran tersebut, mimma ja'at bihi rusuluhu salawatullah wassalamuhu alaihim, yang mana juga ada beberapa informasi terkait dengan apa saja yang telah dibawa oleh rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-damigoti, yang mana segala konten di dalam Al-Quran tersebut menaklukkan li ahlil ilhadi ad-dullali at-taghami, menaklukkan golongan orang-orang yang membangkang, yang tidak percaya atas adanya keesaan Allah, yang dulal, yang sesat, at-taghami, dan yang at-taghami itu kalau diartikan secara bebas para bajingan gitu. Ibaratnya Al-Qur'an itu bisa mengalahkan at-tagham, para golongan manusia yang menjadi bandit-bandit penjahat atau ya para bajingan gitu. Wa dha'afa al-ajra fi tilawatihi, dan Allah juga melipat gandakan pahala bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Wa amara bil i'tina'i bih, dan Allah juga memerintahkan kita untuk memperhatikan Al-Qur'an. Wal i'dhami, dan mengagungkan Al-Qur'an. Wa mulazamatil adabi, dan selalu menjalankan etika atau adab ma'ahu ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wa badlil wus'i atau was'i, atau bisa juga dibaca wis'i fil ihtirami, dan berusaha untuk selalu memuliakan Al-Quran dengan semaksimal mungkin. Wa qad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lam, dan telah mengarang tentang tema keutamaan membaca Al-Quran para orang-orang atau para ulama yang bisa dijadikan role model. Amathil itu berasal dari kata amthilah, kalau di bahasa Indonesia diserap jadi misalnya. Jadi ketika kita mau menyebut contoh, biasanya kita menyebut misalnya, itu diserap dari bahasa Arab mathal, amthilah,
amathil. Lah orang yang kalau makna amathil ini adalah orang yang bisa dikategorikan, bisa dijadikan contoh. Nah, bahasa Arabnya orang yang bisa dijadikan contoh, tauladan itu amathil. Banyak para ulama yang telah alhamdulillah. Banyak para ulama yang telah mengarang kitab dengan tema keutamaan membaca Al-Qur'an. Lakin du'ufat al-himamu alhamdulillah. Lakin du'ufat al-himamu an hifdhiha, akan tetapi gairah untuk menghafalkan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama terdahulu tentang tema keutamaan membaca Al-Qur'an itu gairah untuk menghafalnya atau mempelajarinya itu rendah. Fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham, maka yang bisa mengambil manfaat dari karangan kitab-kitab para ulama terdahulu tersebut hanya segelintir orang saja. Wa ra'aitu ahla baladina Dimashq, lalu saya menganalisis penduduk negara saya di Damaskus di Syria pada hari ini. Jadi pengarang kitab ini itu berasal dari daerah Damaskus yang sekarang masuk teritoria ya Syria ya kalau nggak salah. Jadi si pengarang kitab ini Imam Nawawi itu mengamati sudah ada banyak para ulama terdahulu yang mengarang kitab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Akan tetapi sedikit yang bersedia untuk menghafal konten kitab tersebut dan sedikit yang bersedia untuk mempelajarinya secara istiqomah. Kemudian beliau melihat konteks di wilayah beliau saat mau mengarang kitab ini itu mukthirina minal i'tina'i bitilawatil Qur'anil Aziz ta'alluman wa ta'liman. Banyak orang di Damaskus sana yang perhatiannya untuk membaca Al-Qur'an itu sangat tinggi, baik itu ta'alluman wa ta'liman, baik itu wa ardon wa dirosatan, baik itu belajar maupun mengajari. Ya kayak di dia lah. Kira-kira kayak di dia bakery. Amin, Allahumma amin. Fi jama'atin wa furoda, dan aktivitas belajar mengajar Al-Qur'an itu kadangkala di konteks berjamaah atau di konteks individu antar individu. Bahkan mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam. Bahkan orang-orang Damaskus pada saat Imam Nawawi mau mengarang kitab ini itu penduduknya mujtahidin, bersungguh-sungguh untuk mempelajari, untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik itu malam maupun siang. Sekali lagi kayak dia bakery. Zadahumullahu ta'ala hirson alaihi, semoga Allah menambah antusiasme penduduk Damaskus pada saat itu, dan semoga juga menambah antusiasme untuk kita untuk mempelajari Al-Qur'an ya. Wa ala jami'i anwa'it ta'at, dan semoga Allah menambah gairah kita semua untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Muridina wajah dil jalali wal ikram, dan gairah tersebut muncul dalam rangka untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Fada'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatih, maka konteks semacam itu mendorong saya untuk mengumpulkan
beberapa ikhtisar, beberapa ringkasan tentang etika menghafal Al-Quran, wa awsafi huffadhihi wa thalabatihi, dan tentang topik mengenai karakteristik para penghafal atau para pembelajar Al-Quran. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana sih karakter dari pembelajar Al-Quran yang ideal itu seperti apa, baca kitab ini sampai khatam. Waqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabihi. Dan Allah telah memberikan nasihat terkait dengan Al-Quran, yaitu wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi wa irsyaduhum ilaiha wa tambihuhum alaiha. Yang mana Allah telah memberikan penjelasan mengenai etika menghafalkan Al-Quran dan etika dalam mempelajari Al-Quran, dan bagaimana sih cara supaya kita itu mendapat petunjuk dari Al-Quran dan mendapat reminder dari Al-Quran. Wa uthiru fihi al-ikhtisara, maka saya memilih untuk menjalan atau membentuk atau menulis kitab ini dengan cara ringkas. Wa uhadiru at-tatwila wal ikthara, dan saya menghindari untuk memperpanjang kata-kata saya. Wa aktasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafih, dan saya selalu meringkas di setiap penghujung bab itu ringkasannya ada. Wa armuzu min kulli darbin min adabi ila ba'di asnafih, dan saya juga merumuskan etika terkait dengan interaksi dengan Al-Quran di bagian akhir. Falidzalika adzkuru ma adzkuruhu bihadfi asanidih, maka konsekuensi dari keinginan saya untuk menjelaskan secara ringkas tentang etika berinteraksi dengan Al-Quran, maka saya akan menghilangkan sanad riwayat hadis yang saya ucapkan, yang saya tuturkan pada kitab ini. Wa in kanat asadiduhu bihamdillahi ta'ala indi minal hadiratil atidah, meskipun saya ini sebenarnya juga hafal sanad tersebut, tapi fa inna maksudi atanbihu ala asli dalik wal isyaratu bima adkuruhu ila ma hadathtu mimma hunalik. Tapi karena saya ini sebenarnya hafal dan mampu menerangkan sanad dari hadis yang saya terangkan saat menerangkan etika berinteraksi dengan Al-Quran, tapi karena saya berniat untuk memberi penjelasan secara ringkas, maka saya mencoba untuk menghilangkan penyebutan tentang sanad dari hadis yang saya sebutkan. Jadi jangan dikira nanti kalau misalkan pengarang kitab ini mengutip hadis terus kok tidak ada rawinya, tidak ada perawinya, tidak ada penyebutan siapa yang meriwayatkannya. Jangan dikira pengarang kitab ini tidak hafal, karena beliau hafal. Beliau ini yang memberi penjelasan kitab Sahih Muslim. Jadi ada kitab hadis namanya Sahih Muslim. Di dalam tradisi literatur Islam itu ketika ada satu kitab itu menjadi sandaran di dalam satu bidang ilmu tertentu, biasanya ada orang yang akan menjelaskan isi konten tersebut dalam satu kitab. Bahasa Arabnya biasa disebut syarah. Nah, yang memberi penjelasan terhadap Sahih Muslim atau yang mensyarahi kitab Sahih Muslim, yang mana itu salah satu kitab sahih hadis yang paling terkemuka
di dalam tradisi hadis dalam keilmuan Islam adalah syarahnya Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim itu. Jadi kita mesti menjauhkan diri dari sifat prasangka suudzon ketika si pengarang kitab ini tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis yang beliau kutip. Jangan sampai terbesit, wah iki tidak hafal, jangan sampai seperti itu, karena kitab ini dikarang dalam rangka dalam pola meringkas. Beliau menghindari diri untuk berbanyak-banyak kata. Wasababu fi itsari ikhtisarahu, adapun sebab dari keinginan saya untuk meringkas penjelasan dalam kitab ini akan kita sambung, akan kita ketahui alasan si pengarang kitab ini kenapa beliau memilih penjelasan secara ringkas. Jawabannya akan kita temui di sesi ngaji yang akan datang. Sekian dulu, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.